Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Izin memperkenalkan diri, nama saya Imadi Dio Setiawan dari kelas manajemen 22A dengan NPM 22411004. Di kesempatan baik kali ini saya akan melanjutkan materi mengenai manajemen keuangan. Di sini saya akan membahas penganggaran modal. Materi ini adalah materi berkelanjutan dari mata kuliah manajemen keuangan. Sebelum kita membahas lebih jauh dan dalam lagi mengenai penganggaran modal, lebih baik kita mengetahui apa definisi dari penganggaran modal tersebut. Istilah anggaran modal adalah kombinasi dari dua kata, yaitu anggaran dan modal. Modal di sini mengacu pada pengeluaran besar yang dilakukan perusahaan, seperti membeli aset, biaya penelitian dan pengembangan, dan banyak lagi. Dan istilah anggaran berarti menetapkan target untuk memaksimalkan profitabilitas. Jadi penganggaran modal mengacu pada proses menganalisis pengeluaran besar untuk mendapatkan pengambilan investasi yang maksimal. Anggaran modal adalah teknik untuk mengevaluasi proyek-proyek investasi besar. Anggaran modal adalah teknik untuk mengevaluasi proyek-proyek besar. Ini membantu entitas memutuskan apakah suatu proyek akan menawarkan pengambilan yang diharapkan dalam jangka panjang. Juga ini membantu perusahaan untuk memilih proyek terbaik ketika menghadapi pilihan antara dua atau lebih produk. Beberapa teknik tersedia di bawah penganggaran modal yang memungkinkan perusahaan untuk menganalisis profitabilitas atau laba atas investasi. Selanjutnya ada analisis Thorwood. Analisis Thorwood adalah bentuk analisis penganggaran modal yang paling rumit, tetapi juga paling akurat dalam membantu manajer memutuskan proyek mana yang akan dikejar. Di bawah ini, seluruh perusahaan dianggap sebagai sistem penghasil laba tunggal. True output diukur sebagai jumlah material yang melewati sistem tersebut. Analisis mengasumsikan bahwa hampir semua biaya adalah biaya operasional. Untuk membayar biaya yang bahwa cara untuk memaksimalkan keuntungan adalah dengan memaksimalkan throughput meliputi operasi kemacetan. Sebuah backliner adalah sumber daya dalam sistem yang membutuhkan waktu paling lama dalam operasi. Ini berarti bahwa manajer harus selalu menetapkan prioritas yang lebih tinggi pada proyek penganggaran modal yang akan meningkatkan throughput atau aliran melewati kemacetan. Selanjutnya, metode anggaran modal. Metode anggaran modal juga dikenal sebagai metode penelitian investasi. Metode ini melibatkan penggunaan 3 jenis. Yang pertama adalah metode arus kas tes konto yang melibatkan pengurangan arus kas, dan yang kedua adalah metode arus kas tanpa diskon yang tidak melibatkan pengurangan arus kas, sedangkan yang ketiga adalah metode analisis throughput yang lebih rumit dibandingkan teknik lainnya. Kita akan membahas teknik arus kas tanpa diskon. Kriteria arus kas non diskon memiliki dua jenis untuk penilaian investasi tersebut. Yang pertama ada tingkat pengambilan akuntansi.
Dalam hal ini, Anda harus membagi total pengembalian dari investasi dengan nilai investasi rata-rata. Namun, lama untuk teknik ini adalah laba atas investasi. Anda bisa mendapatkan semua data untuk menjalankan teknik ini dari laporan akuntansi. Yang kedua, ada metode payback period. Ini adalah metode penganggaran modal tertua dan paling sederhana. Ini menghitung waktu yang dibutuhkan investasi untuk memulihkan arus kas keluar awal dari investasi. Yang ketiga, ada teknik arus kas diskon. Teknik arus kas diskon, kriteria arus yang didiskontakan memiliki 3 teknik untuk mengevaluasi suatu investasi. Yang pertama ada net present value atau nilai bersih sekarang, NPV. Dalam teknik metode ini, nilai sekarang dari semua arus kas masa depan, baik negatif beban atau positif pendapatan, dihitung menggunakan tingkat diskonto yang sesuai dan ditambahkan pengeluaran awal dikurangkan dari jumlah untuk mengetahui keuntungan dalam istilah sekarang. Jika angkanya positif, teknik menunjukkan sinyal hijau ke proyek dan sebaliknya. Angka ini disebut net present value atau NPV. Yang kedua, benefit to cost ratio atau indeks profitabilitas, disingkat sebagai PI. Ini menyajikan analisis dalam format proporsi atau rasio. Di sini seperti dalam metode NPV, nilai sekarang dari arus kas ke masa depan dihitung dan rasio jumlah terhadap pengeluaran awal terlibat. Jika rasio ini lebih dari 1, proyek harus diterima, dan jika kurang dari 1, proyek harus ditolak. Yang ketiga ada internal rate of return atau tingkat pengambilan internal, singkat sebagai IRR. Metode ini memiliki hubungan yang rumit daripada NAV. Di bawah NAV, tingkat diskonto diasumsikan telah diketahui oleh investor. Sebaliknya, tingkat diskonto tidak diketahui dalam metode IRR ini. Hal ini ditemukan dengan menyampaikan NAV sama dengan 0 dengan variabel yang tidak diketahui sebagai tingkat diskonto. Tingkat diskonto ini ditemukan dalam penggunaan metode ekspropriasi dan interpolasi, dan ini dikenal sebagai IRR. Ini dibandingkan dengan biaya modal. Jika IRR lebih besar dari modal, proyek harus diterima dan sebaliknya. Pengertian pentingnya anggaran modal bagi bisnis. Pentingnya anggaran modal bagi bisnis. Yang pertama ada keputusan penganggaran modal memiliki dampak yang signifikan pada profitabilitas jangka panjang dari bisnis. Demikian pula, hal itu juga berdampak pada biaya dan pertumbuhan perusahaan. Sebagian besar perusahaan biasanya memiliki sumber daya keuangan yang terbatas, jadi penganggaran modal membantu perusahaan memanfaatkan sumber daya keuangannya yang terbatas. Yang ketiga, umumnya keputusan yang bersifat modal tidak dapat diubah. Dengan demikian, menjadi sangat penting bagi perusahaan untuk mengambil keputusan tersebut dengan hati-hati dengan menggunakan semua uji tuntas mereka. Dan penganggaran modal membantu perusahaan untuk menetapkan uji tuntas itu. Ini membantu perusahaan mengendalikan biaya secara khusus. Biaya modal dimainkan peran penting dalam menjaga pengadilan biaya. Proses penganggaran modal mendukung aliran informasi untuk pengambilan keputusan yang tepat. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dan kekurangan dari anggaran modal. Kita akan membahas yang pertama,
kelebihan. Yang pertama, membantu dalam memutuskan peluang investasi. Yang kedua, untuk membantu dalam membandingkan lebih dari satu proyek penggunaan materi yang sama. Yang ketiga, menyediakan berbagai teknik dan alat untuk mengevaluasi proyek. Yang keempat, karena membantu manajemen dalam mengambil keputusan yang lebih baik, pada akhirnya membantu meningkatkan nilai pemangku kepentingan. Yang kelima, memberikan kontrol atas pengeluaran. Yang keenam, ini membantu manajemen dalam memahami risiko dan dampaknya. Yang ketujuh, membantu manajemen untuk mengatasi kelebihan dan kekurangan investasi. Yang selanjutnya ada kekurangan anggaran modal. Yang pertama, ada kelemahan terbesar mereka dalam bahwa keputusan ini tidak dapat dibalik. Yang kedua, banyak parameter dalam teknik penganggaran modal bersifat subjektif. Yang ketiga, kita perlu membuat beberapa asumsi untuk sampai pada keputusan. Ini terkadang dapat menghasilkan hasil yang tidak akurat. Yang keempat, ada teknik penganggaran modal memerlukan estimasi arus kas masa depan karena masa depan tidak pasti. Hasilnya memungkinkan tidak sesuai akurat. Yang kelima, ada faktor kualitatif tertentu seperti modal karyawan, niat baik, dan lain-lain yang mempengaruhi keputusan manajemen, namun tidak ada teknik untuk mengukurnya. Baik, itulah materi yang saya sampaikan. Baik, itulah materi yang bisa saya jelaskan. Jika ada kesalahan kata-kata, saya mohon maaf pada rekan-rekan sekalian. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.